Ini saya mau sedekah. Nggak apa-apa, Pak. Saya ikhlas. Makasih, Pak. Bagus juga nih cincin. Hah? Kok tiba-tiba berhenti? Bukannya kita mampu aja, mah? Tapi aku masih mau sekolah. Aku disuruh berhenti sekolah sama mama. Kayak gitu gimana? Gak peduli, aku juga udah keluar dari sekolah itu. Masa jadi pengemis sih? Malu banget. Loh, bapak kan yang saya kasih sedekah tadi pagi. Kok rapi? Sebelumnya kucel. Masih? Kapan nih kita ngumpul lagi? Gua sih ngikut aja. Kalian lupa, bentar lagi kan ulang tahunnya Ran. Kalau gitu nanti kalian datang ke rumah gue ya. Siap Ren, siapin banyak makanan ya. Guys, yuk pakai dress code warna merah. Merah ya? Boleh? Boleh juga. Pasti nanti Ran bakal kaget deh warna baju kita samaan. Setuju, gue suka banget warna merah. Ran, happy birthday ya. Senang banget akhirnya bisa ngumpul lagi. Hai, tunggu. Kalian kok paling pakai baju merah sih? Gue kan nggak nentuin dress code ini. Ini ide Andi. Bentar, gue ke kamar mandi dulu ya. Saatnya beraksi. Mata Andi. Mata Andi. Bentar, tadi gue liat matanya merah, weh. Ran, tolongin kita. Guys, kalian kenapa? Ren, diam di situ. Gue gak mau nyakitin lo. Jadi lo mau nyingkirin kita semua kecuali Ran. Tapi kenapa? Karena dia kakasiku di kehidupan sebelumnya. Jadi kamu masih hidup, tapi sebagai... Maaf, tapi mereka bertiga tidak pantas jadi temanmu. Mereka pengkhianat. Oh, ketahuan ya kedok kita mau racunin si Ren. Gue benci sama lo, Ran. Tapi kan kita sahabatan. Gara-gara lo gue gak jadi ranking 1 di kelas. Kalian berani sakitin dia? Sebelum kamu nyentuh sahabatku, lewati dulu aku. Loh, Rere? Jadi kamu sebenarnya Ratu Elf. bisa tahu makanan terakhir seseorang atau minuman terakhir seseorang? Kayaknya makanan terakhir lebih menarik deh. Nak, cepet makan dulu sebelum berangkat sekolah. Astaga mah, emang menu hari ini apa? Seperti biasa, jengkol kesukaan kamu itu. Berarti nanti makanan terakhir gue jadi jengkol dong. Aku nggak makan deh mas, soalnya kenyang. Ya udah nih, bawa bekal aja daripada nanti kamu kelaparan di sekolah. Banyak banget. Gue pasti dijulitin teman-teman kalau makan jengkol ini. Ternyata teman-teman pada sadar makan sayur mulu ya. Gue bakal bikin makanan terakhir mereka sama semua, yaitu makan jengkol ini. Wih, makanan apa tuh? Iya kok kelihatan enak. Mana porsinya banyak pula. Makan aja nih, gue bagiin buat satu sekolah karena porsinya banyak banget. Wah, baru pertama kali gue makan jengkol seenak ini. Tumben lo bagi-bagi makanan, karena biasanya lo pelit. Soalnya gue kasihan ngeliat mereka makan sayur mulu, jadi gue kasih jengkol deh. Kok lo tahu kalau mereka habis makan sayur, Vel? Karena gue bisa ngeliat makanan terakhir seseorang. Kalau punya lo, ati ayam, Astaga, kok bisa bener sih? jangan bilang ke siapa-siapa kalau gue punya kekuatan ini. Vel, semua orang yang makan jengkol kemarin pada hilang. Hah? Hilang gimana? Maksud lo diculik? Kayaknya iya. Emangnya siapa sih yang buat jengkol itu? Nyokap gue yang masak. Tapi gak mungkin kan nyokap gue ngeracunin bekal gue. Sekarang lo dipanggil sama Pak Guru tuh. Gawat. Untung aja gue gak makan jengkol itu. Jadi gue terselamatkan. Ada apa ya pak? Kata Alia kamu bisa lihat makanan terakhir seseorang ya? Waduh, ternyata Alia bocorin ke Pak Guru. Apa benar itu, Feli? Bener pak, ini ada sangkut pautnya sama teman-teman yang hilang itu. Tepat sekali, temui saya di gudang sekolah pukul 3 sore ini. Kira-kira Pak Guru mau ngapain ya? Baik pak. Baunya kok busuk ya pak? Kamu harus lihat makanan terakhir mereka. Hah? Mereka? Ini semua kan teman-teman yang hilang itu. Tapi kenapa mereka semua pucat dengan keadaan tertidur? Semua orang yang makan jengkol kamu itu meninggal dan masih disembunyikan oleh pihak sekolah. Dan lebih parahnya ada Sasa si anak presiden. Gak mungkin pak, saya jamin jengkol itu bersih kok. Maka dari itu, silakan lihat makanan terakhir mereka. Hah? Kok nggak bisa kelihatan sih? Aneh, kok nggak bisa? Kalau punya Pak Guru, masih kelihatan aja kok. Berarti nggak error. Makanan terakhir mereka nggak bisa muncul karena mereka udah meninggal pak. Baiklah, akan saya beri waktu 3 jam. Jika kamu tidak bisa membuktikannya, maka kamu terbukti bersalah dan akan dipenjara. Gimana caranya ya gue bisa ngeliat makanan terakhir orangnya udah nggak ada? Cu, beli kacamatanya dong. Murah aja kok. Saya lagi nggak pengen beli kacamata, Nek. Kacamata ini punya kekuatan hebat, Cu. Nenek jamin kamu gak bakal nyesal. Kamu boleh pegang dulu kacamatanya. Kekuatan? Siapa tahu kacamata ini bisa bantu gue kan? Berapa harganya? Loh, neneknya kok hilang? Ih, serem banget. Gue jadi merinding. Kamu sudah datang. Berarti kamu bisa lihat makanan terakhirnya kan? Saya bakal coba, Pak. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Silakan sebutkan makanan yang terakhir dimakan oleh teman-temanmu itu. Kebenaran akan terungkap.
pakai kacamata ini dulu. Dan yes, udah bisa. Semoga gue nggak terbukti bersalah. Jadi apa makanannya? Gue bisa tahu nama orang atau umur orang. Biasanya kan kalau nama orang itu terpampang. Mending gue tahu umur orang aja. Jadi gue nggak perlu tanya-tanya mereka lagi. Pagi, Ma. Selamat ulang tahun ya. Wow, rupanya kamu ingat ulang tahun Mama ya. Tapi kalau umur Mama kamu ingat nggak? Umur Mama? Mampus, gue lupa lagi. Oh, 40 tahun, Ma. Makasih ya kamu udah ingat umur dan ulang tahun Mama. Nih, Mama kasih uang jajan. Oh my god, rezeki anak rajin ibadah nih, Ma. Hai Al, lo apa kabar? Ya, seperti biasa, nggak baik. Hah? Ternyata lo udah umur 19 tahun. Bukannya semuanya yang seangkatan kita umurnya 17 tahun ya? Masa bestie gue sendiri lupa kalau gue pernah gak naik kelas? Oh iya, pas SD lo pernah gak naik kelas 2 kali. Gue lupa. Maaf ya kalau gue nyakitin perasaan lo. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita bakal kedatangan murid baru. Cewek ya? Wih, gue bakal suruh dia masuk ke geng kita, Ti. Tapi tunggu dulu, kalau dia nggak 17 tahun, gue ogah. Kalian berdua tenang aja, gue bisa pastiin kok kalau dia 17 tahun atau bukan. Bener-bener ya. Halo semuanya, nama saya Tasya. Ini sok imut banget. Lo yakin dah mau masukin dia ke geng kita? Yakin kok, menurut gue dia cocok. Tapi guys, kayaknya umur dia lebih muda daripada kita semua deh. Kalau gitu, lo cepetan lihat, Vel. Salam kenal semuanya. Kenapa umurnya nggak bisa muncul ya? Gimana cara gue ngomong ke mereka? Maaf guys, ternyata gue nggak bisa lihat umurnya. Yah, PHP loh. Itu kenapa ya cowok-cowok pada ngumpul di sana? Ya elah, emangnya lo nggak tahu kalau banyak cowok-cowok yang naksir sama cewek itu? Oh, pantas aja dikerumbunin kayak gitu. Tapi anehnya gue nggak bisa lihat umur asli dia loh. Oh ya, kebetulan tadi gue baru baca-baca di buku. Katanya kalau lo mau tahu isi umur dia yang sebenarnya, lo tinggal tampar aja dia. Tampar? Bisa-bisa gue dikeluarin dari sekolah dong. Tapi kalau gue nggak tampar dia, gue nggak bakal tahu sebenarnya dia umur berapa. Sebegitu penasarannya ya kamu sama umurnya Tasya. Ibu pasti tahu kan, secara dia pasti ngasih akte kelahirannya buat masuk ke sekolah ini. Udah deh, nggak usah mikirin hal yang sepele. Mending kamu belajar tuh daripada nilai kamu 0 terus. Saya menghormati ibu karena ibu lebih tua daripada saya ya. Ya memang seharusnya gitu kan. Gue bakal ikutin omongan lo dan bakal tampar si Tasya. Bagus, itu dia yang namanya bestie gue. Tapi sekarang dia ada di mana? Itu? Hah? Yang bener aja. Iya, semua cowok yang naksir dia tiba-tiba jadi bodyguard dan ngelindungin dia dengan sepenuh hati. Hei, ada perlu apa kamu datang ke sini? Dilarang mengganggu kenyamanan Tasya. Aku teman sekelasnya Tasya, jadi aku mau ngomongin tentang tugas sama dia. Maaf, Tasya lagi sibuk jadi nggak bisa diganggu. Ih, sebentar aja. Kalau kita bilang nggak bisa, ya nggak bisa. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Kamu kenapa cari aku? Nah, akhirnya lo muncul juga. Cepat ngomongnya, karena kita tidak punya waktu banyak. Jadi, sebenarnya... Semoga aja warna hati aku merah. Hah? Warna hati aku hijau, mah. Berarti jodoh kamu udah punya cewek lain dan mereka saling mencintai. Mereka saling mencintai? Aku pasti dikatain sama teman-teman, mah. Gimana dong? Palsuin aja warna hatinya biar gak dikatain sama tetangga juga. Dan jangan pernah dihapus. Itu jalan terbaiknya. Palsuin? Gue palsuin warna merah aja deh. Harusnya nggak apa-apa kan? Semoga aja dengan cara ini hidup gue jadi aman dan tentram. Sayang, kamu pasti selingkuh kan? Ngaku deh. Kamu ngomong apaan sih? Lihat aja tanda hati kita sama-sama warna merah. Iya, aku tahu aja kalau kamu selingkuh. Aku punya buktinya. Mana coba tunjukin ke aku. Kalau emang benar, ya aku ngaku. Tapi kata mama kan nggak boleh dihapus. Tuh kan, kamu tuh cuma omong doang. Makanya jangan asal nuduh. Iya deh. Pagi semuanya, gimana sama warna hati kalian? Kita berdua dapat warna merah yang artinya jodoh juga suka sama kita. Warna hati lo kok ditutupin, Vel? Liatin ke kita dong. Iya, penasaran banget nih. Tara, warna hati gue juga merah. Wah, warna kita kembar bertiga. Asik, bisa-bisa kita nikah barengan tahu. Iya, sampai kapan ya gue harus pura-pura ke mereka? Yah, tanda hati gue hijau nih, gimana dong? Gak apa-apa kali kalau dapet warna hijau. Kenapa lo sekhawatir itu? Katanya kalau dapat warna hijau bisa-bisa kita diasingkan dari sekolah ini. Hah? Diasingkan? Lo tenang aja, itu gak bakal terjadi kok. Oke, sekarang gue mulai tenang berkat lo. Tapi gue salfok sama warna hati punya lo. Salfok kenapa? Warna merah ini sama aja kok kayak teman-teman yang lain. Enggak, punya lo warnanya lebih tua daripada mereka. Mampus gue. Yang mendapat warna hijau dimohon untuk maju ke depan. Daripada gue ngaku, mending gue nunjuk teman gue kan. Itu Tiara, Pak. Feli, kok lo tega sih sama gue? Cepat kemari, Tiara. Ini perintah. Yang warna hatinya hijau akan berakhir seperti Tiara juga. Tapi kenapa Pak Guru sampai habisin dia? Dia kan gak salah apa-apa, Pak. Kamu gak perlu tahu alasannya. Pokoknya kita harus basmi semua orang yang punya tanda hati hijau. Makasih ya udah kasih tahu Bapak. Iya, Pak.
Tiara jadi dihabisin Pak Guru gara-gara lo, Vel. Gue bener-bener gak tahu kalau warna hijau bakal dihabisin sama Pak Guru. Emangnya kenapa sih? Karena warna hijau itu dianggap mengganggu kebahagiaan jodohnya. Hah? Masa? Udah guys, Tiara udah tenang di alam sana, jadi nggak usah dibahas lagi. Gue jadi ngerasa bersalah banget. Ma, aku pulang. Loh, kenapa kamu kelihatan sedih gitu? Cerita dong sama Mama. Atau jangan-jangan karena kejadian Tiara di sekolah tadi ya? Hah? Kok Mama tahu? Kan aku belum cerita. Mama kan udah dengar dari teman-teman kamu. Pokoknya itu bukan salah kamu, jadi jangan berhenti sembunyiin hati hijau itu ya. Iya, Ma. Tapi sampai kapan? Aku udah mulai kecapean banget. Kamu harus sembunyiin itu selamanya. Padahal warna hati lo merah, tapi kok jodoh lo nggak muncul-muncul sih? Jangan-jangan lo palsuin tanda lo ya? Wah parah kalau sampai bener. Sebenarnya iya. Tapi kalian jangan bilang siapa-siapa ya kalau selama ini gue palsuin tanda ini. Duh, cepetan hapus deh, Vel, sebelum hal buruk terjadi. Hal buruk? Ya udah deh gue hapus. Astaga, Vel, warna hati lo berubah jadi warna hitam. Emangnya kenapa sama warna hitam? Hati hitam itu artinya